Nah, Cap. Jadi Ellen People, Cap nanti gampang ya. Jadi kalau kita cek jejak digital nih, ya, Captain Sultan Salahuddin ini punya jejak digital loh, Cap. Ya, apa tuh? Ya, gue ketik ya. Ya bisa ya. Captain Sultan Salahuddin. Nanti Ellen People gue kasih screenshotnya lah. Wah, ini dia. Apa tuh? Jadi gini, dari liputan6.com 18 Januari 2007. 2007. Wah. Jejak digital nih. Kelihatan arahnya jelas tahu. Jangan sebutin, nggak boleh sebutin kita. Jadi Cap ya, demi kode etik jurnalistik, kita jangan sebutin nama perusahaannya. Iya, betul. Dan juga nama orangnya jangan. Iya. Jadi kalau yang bos 1 gitulah ya, yang bos 2 kita sebutin Cap ya. Dan gue baca sedikit ya. Di sini seru nih Cap. Captain Sultan Salahuddin dan Tit Air berdamai. Satu paragrafnya gue bacain lah ya. Jadi setelah molor beberapa jam sidang pembacaan vonis gugatan titik-titik Air kepada mantan pilot Captain Sultan Salahuddin akhirnya dilaksanakan hari Kamis tanggal 18 Januari petang. Namun tak lama kemudian dilanjutkan dengan perundingan kedua belah pihak di ruangan majelis hakim. Sengketa ini pun berujung pada upaya damai titik-titik Air dengan membayar ganti rugi bagi penerbang yang justru awalnya si titik-titik Air ini menggugatnya gitu. Adapun gugatan dari titik-titik Air itu bermula, aku sebutinnya lah, gua sensor ya tit gitu lah. Dari aku susah titik-titik. Ketika Captain Sultan Salahuddin mengundurkan diri sebelum masa kontrak selesai. Surat mundur karena sering dipaksa terbang dalam kondisi pesawat tidak layak terbang. Nah, ini jejak digital Cap. Waduh. Jadi ya, Ellen People, gue kasih tau gini, nggak semua captain loh, nggak semua pilot pernah mengalami hal yang seperti ini. Ya, baik yang junior maupun yang senior sekalipun, belum tentu loh. Ya, prihatin. Gitu. Tapi di luar itu, yang gua tahu karena kebetulan nih satu korporasi dulu nih, Captain Sultan sama gua nih, jadi gua ngikutin juga Cap, gitu. Jadi ini menurut gue ini bisa buat pembelajaran Cap. Ya. Jadi Captain pernah ngalamin, harapannya dengan kita cerita kedepannya itu yang junior maupun yang senior bisa, oh ternyata ada cara jalannya begini ya, gitu kan. Nah, kira-kira gimana Cap? Sorry Cap, sebentar Cap, gue ngerokok dulu sebentar. Kapak gue edit ada asem nggak ngerokok. Oke Cap, gimana Cap jadi Cap? Yang mana tuh? Oh, yang tadi yang liputan6.com dari awal kan gue dengar tuh Cap, ya kan? Bukan hanya manajemen nih, owner pun nelfon, kalau nggak salah nelfon Captain gitu kan. Iya. Owner nih nelfon nih, setahu gue kan gitu kan. Betul. Nah itu ceritanya Cap. Jadi sebenarnya ya untuk perbaikan ya, bicara untuk perbaikan aja nih. Betul, untuk ke depan perbaikan. Sebenarnya di penerbangan itu, untuk membuat suatu airline sudah ada koridor-koridor yang jelas. Kalau kita ikutin aja, itu insya Allah safe lah. Lancar lah jalannya. Jangan macam-macam gitu maksudnya. Contohnya gini, untuk bikin airline, untuk jadi direkturnya harus ini. Syaratnya ada banyak. Untuk chief pilot ada syaratnya. Direktur operasi ada syaratnya, direktur teknik ada semua syaratnya. Artinya itu kenapa sih dibuat begitu? Supaya memastikan jalannya roda penerbangan ini sesuai dengan koridor-koridor penerbangan. Itu kan untuk strukturnya. Nah, tapi gimana komisarisnya? Nah, itu dia. Makanya itulah dibuat aturan itu supaya komisaris, owner tidak boleh direct ke patuh juga dengan aturan. Aturan dengan aturan main ini internasional loh. Aturan mainnya bukan hanya di Indonesia, di mana-mana begitu. Nah, kalaupun bukan hanya di jadi nggak bisa boleh dia intervensi, tapi intervensi beri masukan ke CEO
Oke. Jadi dia nggak boleh sembarangan milih direktur utama yang apa sih, yang tidak tahu penerbangan. Akhirnya apa? Mengiyakan saja apa yang. Nah, sorry nih Cap ya. Sorry ya, sebelum panjang lagi nih, gua ngomong gini. Kan bisa siapa aja Cap? Bisa siapa saja, tapi harus terpilih dong. Kalau siapa saja, karena direktur utama itu dia yang mengatur, bukan mengatur, yang menetapkan arah-arah penerbangan ke depan. Arahnya. Kan direktur aja, direktur di bawahnya kan hanya mengejawantakan kan, menjalankan, mengartikan apa keinginan direktur utama. Nah, kalau direktur utamanya blank banget masalah penerbangan, kan bagaimana direktur di bawahnya mengartikannya? Memang bisa siapa saja, paling tidak mengetahui, mempelajari, dan punya keinginan memperbaiki. Gitu. Mau belajar mau gitu belajar. Ya? Masalahnya kalau tidak mau belajar, hanya money oriented, enggak jadi bisnis oriented. Karena di penerbangan itu kan safety utama. Jadi jangan terbalik. Bikin airline, mikirnya untung, mikir safety dulu, untung muncul setelah safety. Betul. Memangnya si direktur utamanya ini gimana? Nggak mau belajar. Nih jadi kalau Captain bilang tadi kan harus belajar, harus mau menerima. Nah yang kemarin tuh gimana? Di perusahaan yang itu ya? Yang itu ya? Yang warna itu ya? Iya, warnanya itu. Direktur utamanya mau belajar. Bagus dong berarti dong? Bagus. Cuman mungkin kalau ini ya ada bisa juga. Anak mama. Ada kekuasaan tertinggi. Tertinggi ya. Yang bisa memerintahkan sang direktur sehingga tidak bisa berkata tidak. Itu yang harusnya itu tadi. Direktur itu memang bisa siapa saja, tapi harus bisa menjadi orang yang tidak biasa sebenarnya. Bisa menolak atau bisa memilah mana yang boleh atau tidak. Nah, kalau dalam posisi direktur utama tidak bisa memilih tersebut, wah itu bahaya tuh. Kalau dia under control sesuatu yang di atasnya, masalahnya kalau benar, kalau enggak, dan dia tidak berani menolak, itu yang bahaya kan? Bahaya ya. Jadi sebenarnya kan direktur utama itu mewakili direktur yang lain, seharusnya kan gitu kan? Jangan nunduk sama komisaris misalnya gitu kan. Komisaris kan pemodal. Modal aja loh gitu kan. Ya laporan aja gitu kan. Untung nggak gitu. Gua mau untungnya sekian, itu aja dia. Ya kan? Tapi sampai ke teknis dia nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Tanggung jawab mentok di direktur utama. Diceritain dong awalnya gimana. Ini nggak cerita nih Pak. Awalnya gimana gitu. Kan gue pernah denger nih dulu. Ini di sini tadi ada liputan 6 kan dia bilang. Kapten Sultan dipaksa untuk menerbangkan pesawat yang menurut Kapten itu nggak layak. Jadi itu kalau nggak salah tanggal berapa tuh? Tanggal berapa ya? Saya lupa. Bulan Mei 2005 kalau nggak salah aja. Bulan Mei 2005. Oh iya, 2005. Iya, kira itulah. Saya terbang, mau ada rencana terbang ke Padang kan? Udah saya ke pesawat, lihat kan kita cek pesawat, kondisi keliling yang tadi lah, yang tadi cerita ya prosesnya. Kan kita naik pesawat, kita lihat maintenance status dokumen. Nah kita lihat di situ kan kondisi terakhir pesawat seperti apa. Kan ada catatan itu. Dari penerbangan yang kemarin, yang sebelumnya gitu ya. Ternyata ada suatu apa ya, bukan kerusakan sih sebenarnya, ada suatu kekurangan yang harus dibetulkan. Jadi gitu Cap ya. Jadi setiap pesawat yang sebelum udah selesai dia harus report gitu, harus ada gitu. Ada gitu, report dan ada historicalnya. Dan ada juga apa sih permintaannya harus dibenerin nih gitu ya. Nah, itu diatur tuh. Misalnya, ada ya, itunya ada ya. Ada misalnya gini, ada catatan kerusakan tanggal berapa, maksimum berapa hari harus sudah diganti. Ada gitu, itu ada ya pasti ya. Di semua maskapai ada tuh gitu. Itu dari pabrik itu, aturan main. Bukannya perubahan malah dari pabrik malah harus ya. Pabrik gitu. Nah di aturan main itu ada maksimum berapa hari, misalnya 10 hari. Nah ini udah lewat dari 10 hari.
Nih kan, udah lewat 10 hari. Pas kebagian kapten yang mau bawa nih. Nah, iya. Kan saya bilang ini harus diganti. Ya kan? Ya. Saya bilang mungkin saya nggak ngerti ya. Maksudnya karena waktu itu hari Sabtu. Oke. Hari Sabtu. Ini inget banget tanggal harinya nih bekas banget nih kayaknya. Dalam banget. Dalam banget. Jadi ya saya lagi buat training juga tuh waktu itu. Buat training. Training untuk ada kapten baru masuk. Oh, junior nih. Bukan junior. Bukan. Senior banget. Oh, senior. Tapi baru masuk. Oh, baru bergabung di maskapai itu. Biar gampang ngomongnya. Iya, nah saya bawa beliau lah training, ya kan. Kebetulan saya cek sudah. Wah, ini nggak boleh nih, ilegal nih terbang gitu kan. Harus dibetulkan atau minta harus diperbaiki, harus diganti gitulah. Iya, harus diganti gitu loh. Kalau nggak diganti diperbaiki lah gitu ya. Nggak boleh. Diganti atau diperbaiki atau nggak minta ke apa ya? Minta izin lah ke Departemen Perhubungan untuk ya bolehlah nih terbang dulu masih dalam batas-batas. Nanti dicek dulu tuh. Oh, karena tadi ya yang ngasih note itu perhubungan peraturannya gitu ya. Jadi harus izinnya ke perhubungan. Iya. Nah ini barangnya belum diganti, belum diperbaiki, izinnya nggak ada. Waduh. Hari itu, terus saya kan nggak menolak dong terbang. Kenapa? Reasonnya karena safety kan. Iya. Udah. Dengan orang-orang staff segala berargumentasi nggak bisa gini nggak bisa, tetap nggak bisa saya bilang. Apa yang harus diganti sampai kapten tuh nggak mau terbang gitu? Kan kadang ada gini Cap, itu kan nggak terlalu berarti kalau yang itu yang rusak gitu. Ya. Itu apanya Cap dulu? Ya reference unit apa AIRU kalau nggak salah ya? Itu apa Cap? ARS itu yang buat navigasi. Oh, itunya alat rusak navigasi. Alat navigasinya malah rusak. Nyasar ke NTT dulu ya. Itu pesawat yang sama. Pesawat yang sama. Setelah saya keluar, saya keluar kan, terus masih diterbangin pesawat yang gitu. Navigasinya tuh. Jadi alat navigasi udah banget lah hari ini. Tuh, Airline People ya. Jadi dari awal Captain udah nggak mau terbang karena ada satu alat navigasinya itu rusak, gitu loh. Dan nggak tahu gimana ya itu pesawat tadi perbaikin atau gimana, mungkin nggak sengaja atau kebetulan yang pesawat yang menghilang di Majene kalau nggak salah ya. Bukan. Yang mana? Oh, nyasar ke Tambolaka. Iya. Jadi ada pesawat dia mau terbang kemana? Landing di Tambolaka. Terbangnya harusnya ke Makassar. Dari Jakarta ke Makassar kalau nggak salah. Iya. Landing di Tambolaka. Di Tambolaka itu setahu gue itu landasan itu nggak boleh untuk landing pesawat tipe itu setahu gue. Maksimum kalau nggak salah pokok 28 deh waktu itu. Di inspeksi sama perhubungan setahu gue. Nah saat mau diinspeksi kabur lagi pesawatnya. Jadi 2 kali ini keren ya sebenarnya. Ini keren sebetulnya. Gitu. Nah jadi itu terbukti Airline People ya. Jadi yang pesawat yang Captain nggak mau gunakan ternyata itu benar alat navigasi itu rusak. Gitu. Dan berapa bulan kemudian digunakan entah kebenaran atau enggak ya. Pesawat yang itu nyasar itu dia. Gitu Cap ya. Kira-kira begitu ya. Nah ini si bos nelfon. Tahu nomor telepon Captain ya? Tahu. Karena emang dulunya deket. Udah terbang aja. Gitu. Kalau ada apa urusan gue. Gitu. Oh, itu urusan gue sih. Gitu. Gitu kan. Ya, oke, Airline People, hari ini gue podcast nggak di kantornya VOC, tapi di rumah kediamannya Captain Sultan Salahuddin. Tepat itu di perumahan Rancamaya. Lo lihat dong, rumahnya gila, asri, keren. Nah itu rumahnya Captain Sultan tuh kan, nasinya kata nggak? Alhamdulillah. Nah jadi itu rumahnya Captain Sultan, ini juga rumahnya. Aku nggak tahu nih berapa lagi di blog sama Captain Sultan ya. Captain Sultan Salahuddin, bukan di Sultan ya, tapi mirip lah ya, amin ya. Oke, Cap, lo mau promosi nih Cap, sedikit Cap. Ini kostum gimana Cap? Kira-kira Cap, hasil sablonan mesin lo Cap? Wah, rapi Rapi banget ya, kaosnya enak, adem ya, dan apa ya?
Wah, ini nih. Nggak ada yang nggak ada sambungan nih. Ngeri banget kelihatannya. Bilang apa? Gitu. Oke, Gibal, buat gue yang tadi nonton podcastnya gue, lo mau komen aja. Ya, tapi jangan yang berbeda. Ya, yang santai aja. Tapi satu lah. Gitu. Oke, Gibal, thank you.